Di tengah malam yang lengang, dua pria berbaju hitam menyusuri gang sempit di kawasan Sukolilo, Surabaya. Mereka berhenti di depan sebuah rumah kontrakan, di mana sebuah sepeda motor matic terparkir tanpa pengawasan. Salah satu pria segera mengeluarkan kunci letter T dari saku jaketnya, sementara rekannya berjaga di ujung gang, memastikan situasi tetap aman. Dengan gerakan cekatan, ia merusak kunci motor dalam hitungan detik. Mesin motor dihidupkan secara manual, dan tanpa menunggu lama, mereka melarikan diri membawa kendaraan hasil curian. Tak ada yang menyadari kejadian tersebut, kecuali satu mata yang terus mengawasi kamera CCTV di depan rumah tetangga. Rekaman tersebut jelas menunjukkan aksi kedua pelaku, meskipun wajah mereka tertutup masker. Tak hanya itu, mereka terlihat membawa sebilah celurit terselip di pinggang, tanda bahwa mereka siap bertindak brutal jika aksinya digagalkan. Namun, para pencuri itu tidak menyadari bahwa rekaman inilah yang kelak akan menjadi awal dari kehancuran kelompok mereka. Keesokan paginya, pemilik motor terkejut mendapati kendaraannya telah hilang. Panik dan marah, ia segera meminta tetangganya mengecek rekaman CCTV. Betapa terkejutnya mereka saat melihat dua pria itu beraksi dengan begitu mudah. Tanpa membuang waktu, korban segera melaporkan kejadian ini ke kantor polisi setempat, membawa serta rekaman CCTV sebagai bukti utama. Di Polsek Sukolilo, laporan korban segera diterima oleh tim reserse mobil Resmob. Polisi dengan serius memeriksa rekaman CCTV yang diberikan. Wajah para pelaku memang tertutup, namun dari gerak-gerik mereka, polisi bisa menduga bahwa mereka bukan pencuri amatir. Cara mereka membobol kunci dengan kunci letter T menunjukkan bahwa mereka telah terbiasa melakukan kejahatan serupa. Salah seorang anggota Resmob bahkan mengenali gaya pencurian ini, mengingat ada beberapa kasus serupa dalam beberapa bulan terakhir. Sang pemilik motor tampak frustrasi dan meminta polisi segera menemukan pelakunya. Ia menjelaskan bahwa motor tersebut merupakan kendaraan utama yang ia gunakan untuk bekerja. Polisi pun berjanji akan segera melakukan penyelidikan. Mereka meminta korban untuk memberikan informasi tambahan, seperti ciri khas motor dan kemungkinan saksi mata lain yang melihat kejadian tersebut. Setelah mendapatkan keterangan lengkap, tim Resmob langsung bergerak. Tak lama kemudian, polisi mulai menyisir kawasan sekitar lokasi kejadian. Mereka bertanya kepada warga sekitar, mencoba menggali informasi lebih lanjut. Beberapa warga mengaku sering melihat dua pria mencurigakan berkeliaran di sekitar daerah itu. Dengan bukti awal yang cukup kuat, polisi pun semakin yakin bahwa mereka sedang berhadapan dengan komplotan pencuri motor yang lebih besar. Tim Resmob Polsek Sukolilo segera berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya untuk menyusun strategi penyelidikan. Mereka membagi tim menjadi dua, satu tim berfokus menganalisis rekaman CCTV dan menelusuri kemungkinan pelaku, sementara tim lainnya melakukan patroli lebih intensif di daerah rawan pencurian. Dalam rapat penyelidikan, seorang anggota tim mengungkapkan bahwa modus operandi pencurian ini mirip dengan kasus yang pernah terjadi di daerah Rungkut sebulan yang lalu. Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber, polisi akhirnya menemukan titik terang. Seorang informan jalanan memberikan informasi bahwa motor curian biasanya langsung dijual ke penadah di luar kota atau dibongkar untuk dijual sebagai suku cadang. Dari informasi itu, polisi mencurigai adanya jaringan penadah yang turut berperan dalam sindikat ini. Mereka pun mulai merancang strategi untuk menangkap para pelaku sebelum motor tersebut lenyap di pasar gelap. Dengan petunjuk yang semakin mengerucut, tim Resmob bergerak ke beberapa lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian para pelaku. Salah satu lokasi yang menjadi target adalah sebuah rumah kontrakan di pinggiran Surabaya, tempat beberapa pencuri motor diketahui sering berkumpul. Polisi pun mulai mengintai, menunggu saat yang tepat untuk melakukan penyergapan. Saat penyelidikan berlangsung, salah seorang anggota Resmob mendapat informasi dari seorang intel bahwa motor yang hilang kemungkinan sudah berpindah tangan ke seorang penadah di kawasan Tambak Sari. Tanpa menunda waktu, polisi menyamar sebagai pembeli yang ingin membeli motor bekas tanpa surat-surat resmi. Dalam pertemuan dengan sang penadah, polisi berpura-pura tertarik membeli sebuah motor yang baru saja masuk. Saat melihat motor tersebut, polisi segera mengenali nomor rangka yang cocok dengan data kendaraan korban. Tanpa memberi kesempatan bagi si penadah untuk kabur, polisi langsung meringkusnya di tempat. Di bawah tekanan interogasi, pria itu akhirnya mengaku bahwa motor tersebut didapat dari seseorang bernama Tony, seorang kriminal yang sudah lama dikenal sebagai spesialis pencurian kendaraan bermotor. Dari pengakuan itu,
polisi mendapatkan informasi berharga tentang markas para pelaku. Setelah menggali lebih dalam, polisi akhirnya mengetahui bahwa Tony adalah bagian dari jaringan pencurian motor yang lebih besar. Ia bukan hanya seorang eksekutor, tetapi juga berperan dalam menyalurkan barang curian ke penadah-penadah di berbagai daerah. Informasi ini membuat polisi semakin yakin bahwa mereka sedang menghadapi kelompok yang lebih terorganisir dari dugaan awal. Dengan informasi dari penadah, polisi segera mencari jejak Tony dan kawanannya. Dari catatan kepolisian, Tony ternyata memiliki catatan kriminal panjang dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Beberapa tahun lalu, ia pernah ditangkap namun lolos dari hukuman berat karena kurangnya bukti kuat. Kali ini, polisi tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Setelah melakukan pengintaian selama beberapa hari, polisi berhasil mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang aktivitas Tony dan kelompoknya. Mereka diketahui sering berkumpul di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kenjeran, yang diduga menjadi markas utama mereka. Dari tempat ini, mereka merencanakan pencurian dan menjual motor hasil curian ke berbagai daerah. Polisi pun memutuskan untuk segera melakukan penyergapan. Namun, mereka tahu bahwa kelompok ini tidak akan menyerah begitu saja. Dari informasi yang diperoleh, para pelaku dikenal tidak segan-segan menggunakan senjata tajam jika terpojok. Oleh karena itu, polisi menyiapkan rencana yang matang untuk menangkap mereka tanpa menimbulkan korban jiwa di pihak petugas. Setelah mengumpulkan cukup bukti dan informasi, tim Resmob bersama anggota Polrestabes Surabaya menyusun rencana untuk menangkap Tony dan komplotannya. Penyergapan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, mengingat para pelaku dikenal licin dan berani melawan petugas dengan senjata tajam. Polisi memutuskan untuk mengintai aktivitas mereka lebih lama dan mencari waktu yang tepat untuk melakukan penangkapan. Malam itu, beberapa anggota Resmob menyamar sebagai warga sekitar dan berbaur di lingkungan tempat persembunyian Tony. Mereka mengamati pola pergerakan para pelaku, mencatat siapa saja yang keluar masuk rumah kontrakan tersebut. Setelah beberapa jam pengintaian, polisi melihat ada pergerakan mencurigakan. Beberapa anggota komplotan keluar dari rumah dengan membawa tas besar, diduga berisi peralatan pencurian. Melihat kesempatan ini, polisi segera memutuskan untuk bertindak. Mereka mengatur posisi untuk mencegat para pelaku sebelum mereka sempat beraksi. Dengan persiapan matang, tim Resmob bergerak secara senyap mendekati lokasi, menunggu saat yang tepat untuk melakukan penyergapan. Saat tengah malam tiba, para pencuri motor keluar dari kontrakan dengan mengendarai 2 motor. Polisi yang sudah bersiap segera membuntuti mereka. Tak butuh waktu lama, para pelaku berhenti di sebuah gang sempit, memilih motor target yang akan mereka curi. Tony dan seorang rekannya turun, sementara yang lain tetap siaga di atas motor, siap untuk kabur jika situasi tidak terkendali. Ketika Tony mulai membobol kunci motor menggunakan kunci letter T, polisi langsung melakukan penyergapan. "Polisi, jangan bergerak!" teriak salah satu anggota Resmob. Para pelaku terkejut, namun bukannya menyerah, Tony justru meraih sebilah celurit dari tasnya dan mengayunkannya ke arah petugas. Melihat ancaman tersebut, polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara. Namun, Tony tidak berhenti dan justru mencoba menyerang lebih ganas. Tak ada pilihan lain, salah satu anggota Resmob menembak Tony di bagian dada. Pelaku langsung roboh di tempat, sementara rekannya yang lain panik dan berusaha kabur dengan motor mereka. Seorang pelaku yang berada di atas motor berusaha menabrak polisi untuk melarikan diri. Namun, seorang petugas sigap menendang motor tersebut hingga terjatuh. Pelaku lainnya berusaha kabur ke gang sempit, tetapi polisi yang sudah mengepung lokasi segera mengejar mereka. Situasi sempat memanas ketika salah satu pelaku mengeluarkan pisau lipat dan mengancam seorang polisi. Namun, dengan sigap, petugas menembak kaki pelaku, membuatnya tersungkur dan tak bisa bergerak lagi. Polisi segera memborgol para pelaku yang masih hidup dan mengamankan mereka. Setelah memastikan semua pelaku dalam kondisi aman untuk diamankan, polisi segera membawa mereka ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah Tony dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi dan otopsi. Dengan tertangkapnya beberapa anggota komplotan ini, polisi yakin mereka bisa mengungkap jaringan yang lebih besar. Di kantor polisi, para pelaku yang tertangkap menjalani pemeriksaan ketat. Salah satu pelaku, yang diketahui bernama Arman, berusaha mengelak dan mengaku hanya sebagai orang suruhan. Namun, polisi tidak mudah percaya. Dari hasil interogasi,
terungkap bahwa mereka telah melakukan pencurian lebih dari 10 kali dalam 2 bulan terakhir. Sementara itu, berita kematian Tony tersebar luas di kalangan kelompok kriminal Surabaya. Banyak dari mereka mulai panik, khawatir polisi akan mengincar mereka berikutnya. Beberapa dari mereka bahkan memilih kabur keluar kota untuk menghindari kejaran polisi. Namun, bagi tim Resmob, pekerjaan mereka belum selesai. Dengan tertangkapnya para pelaku ini, polisi masih harus menelusuri siapa penada utama yang selama ini menerima motor hasil curian mereka. Dari keterangan salah satu pelaku, polisi akhirnya mendapatkan petunjuk penting mengenai keberadaan penada tersebut, yang diketahui beroperasi di daerah pinggiran kota. Salah satu pelaku yang ditangkap mengungkap bahwa ada seorang penada utama yang selalu membeli motor curian mereka. Penada ini dikenal sebagai Budi, seorang pria licik yang menjalankan bisnis ilegalnya dengan sangat hati-hati. Polisi segera merancang strategi untuk menangkap Budi sebelum ia bisa melarikan diri. Dengan informasi yang didapat, tim Resmob melakukan penyergapan di rumah Budi yang berada di kawasan Gresik. Namun, saat polisi tiba, Budi sudah tidak ada di tempat. Tetangganya mengatakan bahwa ia pergi terburu-buru setelah mendengar kabar Tony tewas. Diduga, ia melarikan diri keluar kota untuk menghindari kejaran polisi. Meski begitu, polisi tidak menyerah. Mereka terus menelusuri jejak Budi, memeriksa rekam jejak komunikasi dan rekening banknya. Dari penyelidikan ini, polisi menemukan bahwa Budi memiliki hubungan dengan jaringan pencurian motor di beberapa kota lain. Ini membuktikan bahwa kasus ini bukan hanya sekadar pencurian biasa, melainkan bagian dari sindikat yang lebih besar. Setelah beberapa hari melakukan pengejaran, polisi akhirnya mendapatkan informasi mengenai lokasi persembunyian Budi. Ia ternyata bersembunyi di sebuah gudang tua yang biasa digunakan untuk menyimpan motor curian sebelum dijual. Tanpa menunggu lama, polisi segera melakukan penggerebekan. Saat tiba di lokasi, polisi mendapati beberapa anak buah Budi tengah membongkar motor untuk dijual sebagai suku cadang. Begitu menyadari kehadiran polisi, mereka berusaha kabur. Namun, polisi yang sudah bersiap segera meringkus mereka satu persatu. Budi yang bersembunyi di lantai atas gudang akhirnya berhasil ditemukan. Ia berusaha kabur melalui jendela belakang, tetapi polisi sudah mengepung seluruh area. Dengan cepat, ia ditangkap dan diborgol. Di tempat itu, polisi menemukan puluhan motor curian yang siap dikirim ke berbagai daerah. Saat menggeledah gudang tersebut, polisi menemukan berbagai barang bukti yang semakin memperkuat kasus ini. Ada puluhan plat nomor kendaraan yang sudah dilepas, berbagai alat untuk membobol kunci motor, serta daftar pelanggan yang sering membeli motor curian. Dari daftar yang ditemukan, polisi mengetahui bahwa Budi tidak hanya menjual motor curian di dalam negeri, tetapi juga menyelundupkan beberapa unit ke luar negeri melalui jalur ilegal. Ini membuka penyelidikan baru tentang kemungkinan adanya jaringan internasional di balik sindikat ini. Dengan semua barang bukti yang dikumpulkan, polisi membawa Budi dan anak buahnya ke kantor untuk diproses lebih lanjut. Mereka yakin bahwa dengan tertangkapnya Budi, jaringan pencurian motor ini akan runtuh sepenuhnya. Setelah menangkap Budi, polisi terus melakukan interogasi untuk menggali informasi lebih dalam. Awalnya, Budi mencoba bungkam dan berpura-pura tidak tahu menahu tentang jaringan pencurian motor ini. Namun, polisi tidak mudah tertipu. Dengan bukti-bukti yang kuat, termasuk daftar pelanggan dan alat pencurian yang ditemukan di gudang, mereka menekan Budi untuk berbicara. Di bawah tekanan interogasi, Budi akhirnya mengakui bahwa ia bekerja sama dengan seorang kriminal bernama Roni, yang dikenal sebagai pemasok utama motor curian keluar kota. Roni beroperasi dengan lebih hati-hati, selalu berpindah-pindah tempat dan menggunakan perantara dalam setiap transaksi. Namun, polisi berhasil mendapatkan petunjuk penting. Roni dikabarkan sering berada di sebuah bengkel di pinggiran Surabaya, tempat ia biasa mengubah identitas motor curian sebelum dijual. Dengan informasi ini, tim Resmob segera menyusun rencana untuk menangkap Roni. Mereka mengintai bengkel yang dimaksud selama beberapa hari, menunggu saat yang tepat untuk melakukan penyergapan. Akhirnya, saat Roni datang untuk mengurus transaksi, polisi langsung menangkapnya. Berusaha melawan, Roni mencoba kabur dengan motor, tetapi polisi yang sudah mengepung tempat itu berhasil meringkusnya setelah aksi kejar-kejaran singkat. Di ruang interogasi, Roni awalnya bersikeras bahwa ia hanyalah mekanik yang tidak tahu menahu tentang pencurian motor. Namun,
Ketika polisi menunjukkan bukti berupa daftar transaksi ilegal dan rekaman CCTV yang menunjukkan dirinya berkomunikasi dengan Budi, ia tak bisa mengelak lagi. Dengan nada terpaksa, Roni mengakui bahwa ia telah menjalankan bisnis ini selama bertahun-tahun. Namun, pengakuan Roni memberikan kejutan besar bagi polisi. Ia mengungkapkan bahwa jaringan pencurian motor ini ternyata memiliki keterkaitan dengan kelompok kriminal yang lebih besar, yang bukan hanya beroperasi di Surabaya, tetapi juga di beberapa kota besar lainnya seperti Jakarta, Semarang, dan Medan. Bahkan, beberapa motor curian dikirim hingga ke luar negeri melalui jalur penyelundupan barang bekas. Informasi ini membuat polisi semakin serius dalam mengembangkan kasus. Mereka menyadari bahwa ini bukan hanya sekadar pencurian kendaraan biasa, melainkan sindikat kejahatan yang sangat terorganisir. Dengan bukti dan informasi yang sudah dikumpulkan, polisi memutuskan untuk bergerak lebih jauh dan menargetkan dalang utama di balik jaringan ini. Setelah mendapatkan informasi dari Roni, polisi segera melakukan penyelidikan lebih luas. Mereka mulai menelusuri jalur distribusi motor curian dan menemukan bahwa ada beberapa gudang rahasia yang digunakan untuk menyimpan kendaraan sebelum dikirim ke luar kota atau ke luar negeri. Salah satu gudang terbesar diketahui berada di daerah perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo. Tim Resmob pun bekerja sama dengan kepolisian daerah setempat untuk menggerebek gudang tersebut. Saat operasi berlangsung, polisi menemukan lebih dari 20 motor curian yang siap dikirim. Selain itu, mereka juga menemukan dokumen penting yang menunjukkan adanya kerjasama antara jaringan ini dengan beberapa oknum korup di pelabuhan, yang membantu menyelundupkan motor ke luar negeri. Penemuan ini menjadi pukulan telak bagi sindikat tersebut. Dengan bukti yang semakin kuat, polisi mempercepat upaya untuk menangkap dalang utama di balik jaringan ini. Mereka mendapati bahwa ada seorang pria bernama Haris, yang selama ini dikenal sebagai pengusaha suku cadang, tetapi ternyata merupakan otak utama di balik penyelundupan motor curian. Saat polisi semakin dekat dengan jaringan utama, beberapa anggota komplotan mulai merasa terancam. Salah satu anak buah Haris, yang bernama Dika, diam-diam mendatangi polisi dan menawarkan diri untuk bekerja sama sebagai saksi. Ia merasa bahwa jika terus bersama sindikat ini, cepat atau lambat ia juga akan tertangkap atau bahkan dihabisi oleh kelompoknya sendiri. Dari pengakuan Dika, polisi mendapatkan informasi berharga tentang pola kerja Haris. Ternyata, Haris memiliki jaringan luas dengan beberapa penada besar di luar negeri, terutama di Malaysia dan Thailand. Setiap bulan, ia bisa mengirim puluhan motor curian melalui jalur laut, dengan bantuan oknum petugas pelabuhan yang menerima suap. Dika juga mengungkapkan bahwa Haris memiliki rumah persembunyian di kawasan elit Surabaya, tempat ia mengatur semua operasinya dengan tenang. Dengan informasi ini, polisi semakin yakin bahwa mereka sudah memiliki cukup bukti untuk menangkap Haris dan menghancurkan sindikat ini sepenuhnya. Setelah mengatur strategi yang matang, tim gabungan dari Resmob dan kepolisian daerah bergerak menuju rumah persembunyian Haris. Operasi dilakukan pada dini hari untuk memastikan Haris tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat polisi mengepung rumahnya, mereka mendapati Haris sedang bersiap untuk pergi, diduga setelah mendengar kabar bahwa anak buahnya telah ditangkap. Begitu polisi mendobrak pintu, Haris mencoba melawan dengan senjata api yang ia sembunyikan di dalam rumahnya. Namun, polisi yang sudah siap dengan rompi anti peluru berhasil melumpuhkannya tanpa menimbulkan korban jiwa. Dengan tangan diborgol, Haris akhirnya digiring ke mobil polisi, menandai berakhirnya kekuasaan sang dalang kriminal. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan berbagai dokumen transaksi, daftar pelanggan internasional, serta sejumlah besar uang tunai hasil dari bisnis ilegalnya. Dengan barang bukti yang sangat kuat, tidak ada lagi cara bagi Haris untuk mengelak dari jeratan hukum. Setelah menangkap Haris, polisi langsung bergerak untuk menangkap semua penadah yang terlibat dalam jaringan ini. Dengan menggunakan data yang ditemukan di rumah Haris, mereka berhasil menggerebek beberapa tempat penyimpanan motor curian di berbagai kota. Tak hanya itu, polisi juga mulai menyelidiki keterlibatan oknum pelabuhan yang membantu penyelundupan motor ke luar negeri. Beberapa petugas yang terbukti menerima suap langsung ditangkap dan diperiksa secara intensif. Ini membuktikan bahwa kejahatan ini melibatkan lebih banyak pihak daripada yang diperkirakan sebelumnya. Dengan semua pihak yang terlibat mulai ditangkap, jaringan ini perlahan mulai runtuh. Polisi terus mengejar sisa-sisa anggota sindikat yang masih buron, memastikan bahwa tidak ada celah bagi mereka untuk bangkit kembali.
Setelah proses hukum berjalan, para pelaku utama dalam jaringan pencurian motor ini akhirnya diadili. Haris, sebagai dalang utama, dijatuhi hukuman berat atas berbagai tindak kejahatan yang ia lakukan, termasuk pencurian kendaraan bermotor, penyelundupan ilegal, dan penyuapan aparat negara. Budi, Roni, serta beberapa penada utama juga mendapatkan hukuman berat. Sementara itu, beberapa anggota sindikat yang bekerja sama dengan polisi mendapatkan keringanan hukuman sebagai imbalan atas informasi yang mereka berikan. Persidangan ini menjadi sorotan publik, karena mengungkap betapa luasnya jaringan pencurian kendaraan bermotor di Indonesia. Banyak warga yang merasa lega karena salah satu jaringan kriminal terbesar akhirnya berhasil diberantas. Dengan dihancurkannya jaringan pencurian motor ini, angka kejahatan di Surabaya menurun drastis. Polisi meningkatkan patroli di daerah-daerah rawan dan memperketat pengawasan di pelabuhan untuk mencegah kejahatan serupa terjadi lagi. Warga yang selama ini hidup dalam ketakutan akhirnya bisa bernapas lega. Kasus ini menjadi pelajaran bagi banyak pihak bahwa kejahatan tidak akan pernah menang melawan keadilan. Polisi berjanji akan terus menjaga keamanan kota, memastikan bahwa Surabaya tetap aman bagi semua orang. Kasus ini menjadi salah satu operasi terbesar yang dilakukan kepolisian Surabaya dalam memberantas jaringan pencurian motor. Dengan tertangkapnya Haris dan anak buahnya, masyarakat akhirnya bisa merasa lebih aman. Namun, pihak kepolisian menyadari bahwa kejahatan seperti ini bisa kembali muncul jika tidak diwaspadai. Oleh karena itu, mereka terus meningkatkan patroli dan memperkuat kerjasama dengan masyarakat untuk mencegah kejahatan serupa terjadi di masa depan. Bagi para korban pencurian, kasus ini memberikan kelegaan karena sebagian dari motor curian berhasil ditemukan dan dikembalikan. Meski tidak semua kendaraan bisa dikembalikan, mereka setidaknya mendapatkan keadilan dengan tertangkapnya para pelaku. Di sisi lain, sidang yang menjatuhkan hukuman berat kepada para penjahat ini juga menjadi pengingat bagi mereka yang berniat melakukan tindakan kriminal bahwa hukum akan selalu mengejar mereka. Dengan berakhirnya kasus ini, kehidupan di Surabaya kembali berjalan seperti biasa. Warga tetap waspada, namun kini mereka bisa lebih tenang meninggalkan kendaraan mereka di parkiran tanpa dihantui ketakutan akan pencurian. Bagi kepolisian, ini bukanlah akhir, tetapi awal dari upaya yang lebih besar dalam menjaga keamanan kota dan memberantas kejahatan yang masih mengintai. Seberapapun cerdiknya para penjahat, hukum dan keadilan akan selalu mengejar mereka. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk mengungkap kejahatan. Masyarakat harus selalu waspada terhadap lingkungan sekitar, memasang CCTV, menggunakan kunci ganda pada kendaraan, dan bekerja sama dengan tetangga dalam menjaga keamanan dapat mencegah tindak kriminal. Polisi tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani kejahatan. Peran masyarakat dalam memberikan informasi sangat membantu dalam membongkar jaringan kriminal. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa tidak ada hasil dari kejahatan yang akan bertahan lama. Cepat atau lambat, mereka yang terlibat dalam kegiatan ilegal akan tertangkap dan menerima konsekuensinya. Para pelaku pencurian dalam cerita ini memilih jalan yang salah, dan akhirnya mereka harus menanggung. Akibatnya, ini menjadi pelajaran bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, baik atau buruk, akan membawa dampak di masa depan. Dengan kisah ini, kita diingatkan bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Namun, selama kita bersatu dalam menjaga keamanan, keadilan akan selalu menang.